Ya, silakan Pak Paulus. Bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat segala berkat anugerah yang Kau berikan buat kami hingga saat ini. Sehingga kami bersama-sama untuk tetap berhimpun, bersekutu, beribadah Tuhan, memuji meninggikan nama Engkau. Sebab Engkau sungguh besar, Engkau sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah menjadi pujian syukur kami boleh menjadi dupa harum dalam kerajaan-Mu. Ini saatnya Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, berbicara buat setiap kami, lawat setiap kami, biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan, menguatkan, membangun setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Halo. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur hingga saat ini kita masih bisa diberi kesempatan, masih bisa berhimpun bersama-sama melalui media sosial. Tapi yang pasti meskipun jauh di mata tetapi tetap dekat di hati. Yaitu Tuhan. Ya, meskipun kita berjauhan tetapi kita tetap satu hati di dalam Dia. Dan dari sini kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang bijaksana, apalagi dalam situasi atau kondisi saat ini yang sedang terjadi, yang kita alami, juga dampak-dampak yang juga kita alami. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan kalau kita membaca firman Tuhan di dalam yaitu Matius pasal yang ke-7 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sering kita baca, sering kita dengar, mungkin sering pernah kita sampaikan, tetapi kali ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam menyikapi situasi. Mungkin saat ini ada sebuah badai yang melanda dalam kehidupan kita. Tetapi seberapa jauh kita tetap kokoh, kita tetap teguh di dalam menghadapi badai yang sedang kita hadapi saat ini. Karena kalau kita perhatikan, seperti yang tertulis di dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahwa bijaksana atau bijak itu adalah menggunakan suatu sikap atau tindakan yang menggunakan akal budi atau sifatnya pandai atau berhati-hati atau teliti dalam menyikapi sebuah situasi. Bagaimana kita bisa menyikapi situasi-situasi yang sedang kita hadapi sampai saat ini? Beberapa hari yang lalu, kurang lebih jam 10:30 atau jam berapa saya juga lupa, saya melihat tayangan di televisi disampaikan bahwa pandemi yang sedang terjadi atau penyebaran virus yang terjadi tidak hanya melalui droplet yang kita berdekatan dengan seseorang, tetapi disampaikan penyebarannya melalui udara. Saudaraku, hal ini kan penyebaran melalui udara ini tambah agak sulit untuk ditangani. Bagaimanapun juga kita kan harus
kemana-mana itu kan harus menghirup udara, menghirup oksigen lah seperti itu ya. Hal seperti ini seolah-olah hal yang membuat keadaan ini, perasaan ini, jiwa kita melihat situasi seperti ini seolah ada badai yang begitu besar, tambah sulit keadaannya. Tetapi dikatakan firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan itu akan tetap kokoh. Artinya begini, bahwa orang yang tetap kokoh itu di sini dikatakan bahwa setiap apa yang sudah kita lakukan, yang kita kerjakan, tentunya semuanya tetap sejalan dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau di dalam Amsal pasal 22 dan ayat 2 pasal 27 itu dikatakan bahwa orang yang bijak itu akan bersembunyi atau menghindar ketika ada malapetaka. Saudaraku, kalau malapetaka atau masalah atau pandemi atau sebuah sebuah musibah, kalau bisa dideteksi oleh panca indera kita bisa menghindar. Kita bisa menghindar. Tetapi ada musibah, ada goncangan yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera kita. Yaitu apa? Sesuatu gelombang yang digerakkan oleh roh jahat yang berusaha merubah pola pikir kita supaya kita menjauh dari kasih karunia, untuk menjauh dari kepercayaan terhadap Tuhan. Karena segala sesuatu itu didasarkan apa yang kita lihat, kita rasa, dan kita raba. Itulah yang membuat seseorang akan menjadi lemah ketika ada sebuah goncangan yang sedang terjadi. Ada virus-virus dosa yang membuat seseorang tidak sadar bahwa dirinya sedang digerogoti di dalam tubuh. Kalau virus yang saat ini sedang berlangsung ini, virus corona, itu bisa dilihat dengan mikroskop, tetapi ada virus yang tidak bisa dideteksi oleh mikroskop, yang sudah bisa merasuk dalam jiwa kita, yang membuat seseorang mengalami kecemasan dan ketakutan, pada akhirnya mengalami kematian. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 21, inilah keadaan zaman, ini tidak bisa dipungkiri. Keadaan zaman dalam Lukas pasal 21 ayat 25, inilah keadaan zaman yang sesungguhnya pada akhirnya nanti. Ini masih permulaan, suatu kondisi masih dalam permulaan. Tetapi ada sebuah kondisi yang lebih berat lagi. Di sini dikatakan, Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-28 atau 29, di sini dikatakan begini. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini bukan hanya gelora laut, kalau kita tinggal di daratan, di pegunungan, kita tidak akan pernah mendengar deru laut atau gelora laut. Tetapi ini ada sebuah gelombang, ada sebuah tantangan, sebuah pergumulan, sebuah persoalan, sebuah musibah yang sedang melanda. Di sini dikatakan ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu sekalian, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung keadaan yang melanda bumi ini, termasuk mungkin wabah yang sedang terjadi. Ini hal baru, perkara yang kecil ya. Tapi suatu saat ada sesuatu hal yang lebih besar lagi yang akan mengguncang seseorang sehingga manusia akan mengalami ketakutan. Orang yang mengalami ketakutan itu irama jantungnya tidak akan berjalan dengan normal. Kecemasan, ketakutan, kebimbangan membuat detak jantung atau irama jantungnya tidak berjalan dengan normal, sehingga fluktuasi naik turun, dan dari situlah akan menghambat kesehatan seseorang. Hal ini juga saya alami ketika ada perasaan takut, cemas. Irama jantung ini saya rasakan tiba-tiba kencang, tiba-tiba pelan, kencang, pelan gitu ya. Pokoknya detak jantung itu sudah tidak normal. Tubuh ini tiba-tiba lemas. Bukan lemas karena kecapean, enggak. Tidak tahu, tenaga itu seperti seolah-olah dikuras gitu. Seolah kita sudah melakukan sesuatu yang berat.
Dan dari sinilah Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar untuk menjadi bijaksana dalam menyikapi situasi keadaan yang sedang terjadi saat ini. Dengan cara apakah? Dengan cara senantiasa mendengar firman Tuhan, terlebih itu melakukannya. Karena melakukan firman Tuhan itu adalah wujud kita ini beriman. Dan iman kalau di dalam Ibrani dikatakan pasal 11, iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Dan iman itu tidak bukan hanya sebuah tindakan secara akal, secara jiwa, tetapi iman itu harus diwujudkan melalui sebuah tindakan. Bagaimana tindakannya? Yaitu kita terus belajar peka meresponi setiap situasi yang ada. Karena manusia itu sudah digiring kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Kalau dulu sebelum ada keadaan seperti ini, kita masih bisa beli ini, beli itu, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Tetapi dalam situasi seperti ini, kita semuanya serba terbatas. Mungkin kita juga mengalami sebuah krisis secara ekonomi. Ada ketakutan-ketakutan yang membuat kita itu tidak bisa berpikir secara benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya hidup kita mengalami istilahnya gambarnya terseok-seok, mengalami penderitaan. Padahal kita ini adalah anak-anak Tuhan. Sering saya sampaikan berulang-ulang seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 6, dikatakan bahwa asal ada makanan pakaian cukup. Tetapi kadang-kadang ada sebuah pemahaman zaman sekarang, Pak, cuma asal makan dan minum. Ya, kita ini namanya orang tidak pernah maju. Saudaraku, bukan berarti kita ini tidak boleh maju, tidak boleh makan enak, silakan, tidak boleh berfasilitas bagus, silakan. Tetapi konsep dasar ini harus kita miliki. Dan itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika ada badai, ada topan yang tidak bisa terdeteksi, tiba-tiba datang seperti corona ini kan tidak pernah diduga-duga, datang dengan tiba-tiba. Kita mulai goncang, kita mulai cemas, kita mulai takut. Tetapi kalau di dalam hati kita ada suatu dasar kebenaran firman Tuhan, apapun yang sedang terjadi, kita tetap maju terus. Kita akan terus berdiri dengan teguh. Memang hal ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ini bukan sesuatu perkara yang mudah. Tetapi kita mau belajar bagaimana iman kita bisa timbul. Karena firman Tuhan dalam Roma pasal 10 dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita senantiasa membaca, mendengar firman Tuhan, terlebih itu melakukannya, maka kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Dan disitulah kita menjadi orang yang kokoh, orang yang tangguh. Bukan berarti kita ini wes cukup hidup seperti ini. Enggak. Setiap orang harus punya progresif, kemajuan di dalam kehidupannya. Tetapi bukan progresif secara lahiriah saja, tetapi yang terutama bagaimana kita meningkatkan iman percaya kita. Kalau orang di luar Tuhan, dia berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mensyukuri apa yang dia terima. Itu orang di luar Tuhan mengajar seperti itu. Orang yang tangguh, bukan orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang kuat, tetapi orang yang sukses, orang yang bisa mensyukuri segala apa yang sudah dipercayakan, dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Itu orang di luar Tuhan seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita akan tetap semakin kuat. Arti kerajaan yang tidak tergoncangkan ini bukan dari sebuah tempat, tetapi kita berada di sebuah jalur, di sebuah pemerintahan, sebuah aturan yang kita membuat diri kita tetap kokoh apapun yang sedang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kisah-kisah yang sudah tertulis dalam Alkitab seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, seperti orang kaya yang bodoh, dikatakan segala harta ada padamu, hai jiwaku, bersenang-senanglah, nikmatilah segala apa yang sudah ada pada dirimu. Tetapi Tuhan katakan, hei kamu orang bodoh, malam ini nyawamu akan diambil. Untuk siapakah harta yang sudah engkau miliki?
Bukankah orang itu orang yang hidup? Tetapi mereka tidak memperhitungkan untuk kehidupan yang kekal. Mereka yang perhitungkan, mereka yang pikirkan hanya perkara-perkara yang lahiriah. Bukan berarti kita mengabaikan perkara yang lahiriah, karena sementara kita masih hidup dalam dunia ini, kita membutuhkan sebagai fasilitas bagaimana kita menjalankan hidup sehari-hari. Tetapi jangan sampai itu menjadi tolak ukur kesuksesan, keberhasilan, atau kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan itu hanya di dalam Tuhan. Dari hal inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam menghadapi, dalam menyikapi situasi yang sedang berlangsung atau sedang terjadi saat ini. Tetapi di sini dikatakan selanjutnya, kalau kita baca di dalam Matius tadi dikatakan, ayat yang ke-26, tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dikatakan orang yang mendengar, rajin mendengar, membaca, tetapi tidak melakukan, tidak meresapi, dan tidak melakukannya, maka disebut dikatakan sebagai orang yang bodoh. Kalau di dalam terjemahan dalam Perjanjian Lama, kalau kita lihat di dalam Amsal, pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, di situ dikatakan orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Sekali lagi, orang bijak menyimpan sebuah pengetahuan, tetapi orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Dan disinilah Tuhan mengingatkan buat setiap kita bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, ialah kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam menyikapi, dalam meresponi keadaan yang ada. Karena situasi semakin hari semakin sulit, apalagi kita ini mudah informasi itu begitu mudah kita dapatkan. Yang jelas kita tetap bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita hanya hidup berlandaskan firman Tuhan, tidak ada lain. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu yang memberi kekuatan buat kita. Kita tidak hanya diberi janji untuk hidup senang dalam dunia ini, kita harus mendapatkan janji kebenaran ilahi yang menguatkan iman kita sampai selama-lamanya. Kalau kita hanya dibombong jiwa kita, suatu saat pasti ada kesuksesan secara lahiriah. Kita bisa menikmati dunia ini begitu indah. Tetap itu merupakan sesuatu hal yang bisa menyesatkan kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah berdusta. Apapun yang kita lakukan, kerjakan berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat kebodohan akan mengalami kerugian yang besar. Kita akan mengalami kerugian yang besar. Ketika persoalan datang, maka yang dilakukanlah orang-orang bodoh akan menambah masalah. Ialah ketika masalah itu datang, kita sikapi dengan bijaksana. Bukankah kehidupan kita, jiwa kita, batinia kita sudah landasi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan kita panik di dalam segala apa yang sedang kita hadapi, sedang kita jalani saat ini. Tetaplah kita hanya mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah sumber kekuatan kehidupan kita. Dan orang yang tidak mengindahkan, artinya tidak memperhatikan, tidak menghiraukan firman Tuhan, itu sama dengan seorang yang melawan Tuhan atau seorang pemberontak. Dan seorang pemberontak itu
adalah orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang bodoh, orang yang tidak berakal budi. Bukankah kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang sempurna? Kita adalah orang yang berakal budi. Ketika kita memberontak, tidak mengindahkan firman Tuhan, maka kita orang yang tidak berakal budi. Dan orang yang tidak berakal budi itu diidentikan, ngomong kasarnya itu diidentikan seperti binatang, karena tidak berakal budi. Tidak ada binatang yang berakal budi. Sepandai-pandainya binatang, tidak ada yang berakal budi. Tetapi orang yang tidak mengindahkan teguran Tuhan, itu adalah orang yang tidak berakal budi. Dari hal inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, dialah kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan buat setiap kita. Biarlah firman Tuhan menjadi landasan kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, belajar untuk melakukannya. Kalau ada, ini sebagai gambar kehidupan sehari-hari, ada sedikit dimakan sedikit, ada banyak, tidak mungkin dimakan banyak, ada banyak dimakan secukupnya, itu yang betul. Kalau ada sedikit dimakan sedikit, ada banyak dimakan banyak, itu namanya glojo atau rakus. Ya, itu dampaknya itu ya juga fatal juga. Itu tidak bijaksana. Kadang-kadang berpikir pumpung punya uang, ini harga durian murah ya kita beli yang banyak. Harga daging murah ya sekali-sekali kita buat dendeng bisa dibuat 1 bulan. Wah, itu ya juga itu tidak bijaksana. Jadi kalau ada sedikit makan sedikit, ada banyak ya makan secukupnya. Kalau tidak ada, ini gimana? Kalau tidak ada, kita berusaha. Percayalah Tuhan pasti pelihara. Kalau kita berusaha seperti itu, pokoknya jangan gengsi, ya. Kalau kita gengsi, tidak makan juga, ya. Kali ini juga saya alami belajar tuh sedikit demi sedikit belajar ditaklukkan gengsinya itu ya. Jualan apa adanya, ya diusahakan sedikit-sedikit. Pokoknya kita jalan lah. Ya, kadang-kadang kita harus menundukkan gengsi kita. Kita diajar oleh Tuhan hidup berpadanan dengan terutama berpadanan dengan firman Tuhan supaya kita selamat pada akhirnya. Ingat sekali lagi bahwa di situ di akhir zaman orang mati bukan karena mati kelaparan, tetapi mati karena ketakutan akibat kecemasan yang sedang melanda di bumi ini. Meskipun dunia akan bergoncang, langit bergoncang, matahari tidak bersinar, bulan tidak akan bercahaya, tetapi percayalah, Allah pemelihara kita, sungguh sempurna membawa kita hidup di dalam kebahagiaan bersama Dia. Kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu cemas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang orang berkata demikian. Ketika saya ditelepon orang tua saya, ibu saya, dia ngomong, saya sudah capek. Saya tidak mau minum obat lagi, katanya seperti itu. Sudah capek, tahu saudara ya, sudah capek itu sudah lelah lah menghadapi kehidupan ini. Sudah lelah. Apalagi dia berpikir sudah sepuh, sudah umur hampir ya 79, hampir 80. Pikirnya seperti itu. Saya katakan, loh, ya hidup ini dijalani. Karena selama kita masih diberi hidup ini merupakan sebuah kesempatan kita untuk memperbaiki ya hidup kita. Kalau untuk mati itu tidak ada rasanya. Kita mati ya sudah mati, ya sudah mati. Tetapi yang perlu kita pikirkan, sudah siapkah kita ini menghadap Tuhan? Itu menjadi pertanyaannya. Kalau mati itu gampang. Kita tuh ketika kita mati kita tidak merasakan apa-apa, yang merasakan orang yang ditinggal. Tetapi itu berdampak sampai selamanya. Sudah siapkah kita menghadapi sebuah kematian? Itu yang menjadi pertanyaan. Mumpung masih ada kesempatan sampai saat ini, kita diberi kesempatan seperti saat ini, diberi kesehatan, kekuatan, pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Belajar melakukan firman Tuhan,
untuk menjadi pribadi yang bijaksana, sehingga kita menghadapi dunia ini kita tetap teguh dan kokoh, dan pada akhirnya ketika kita sudah selesai kontrak kita di dunia ini, kita mengalami kebahagiaan yang tidak terhingga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap bersemangat, bahkan tambah semangat. Slogan ini memang mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita praktekkan. Buktinya kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita mengalami sudah menyerah, sudah merasa sudah tidak mampu lagi. Kadang-kadang berpikir lebih baik mati, enak, tidak terasa apa-apa. Ingat bahwa kita diberi kesempatan, ini tandanya kita harus masih membangun manusia rohani atau manusia batinia kita, atau mendandani manusia batinia kita semakin cantik, supaya kita boleh berkenan bertemu dengan sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan ini cukup singkat, sederhana, tetapi terus mengingatkan buat setiap kita, mari di dalam kondisi situasi yang sulit, kita semakin hari semakin menjadi bijaksana, bukan menjadi semakin bodoh karena menyikapi situasi yang ada. Kita semakin bijaksana, hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat segala kasih anugerah-Mu. Firman-Mu tetap mengingatkan buat setiap kami di dalam situasi-situasi yang sulit. Engkau tetap mengajar buat setiap kami supaya kami menjadi pribadi yang bijaksana. Orang yang terus belajar menggali firman-Mu, terus belajar melakukan firman-Mu, supaya ketika kondisi-kondisi yang semakin sulit, kami tetap berdiri kokoh, kami tetap teguh, iman kami tidak jatuh, iman kami tidak gugur, tetapi iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang, dan semuanya kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga ketika Engkau datang kedua kalinya, kami Kau dapati tidak bercacat celah, Kau dapati kami menjadi mempelai wanita yang begitu cantik dan berkenan masuk dalam kebahagiaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.